beberapa hal yang perlu saya bahas. Ya. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya Kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu ya. Saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah, bikin gaduh. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Yeah. Dia bilang ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu hak orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak benar itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan. Enggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Yeah. Bahkan ada yang bilang, gara-gara ada beberapa habaib, orang jadi murtad katanya. Astagfirullahaladzim. Lagi hujan ini. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang di mana-mana pakai lipstik pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Yang itu mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Mungkin kekerasan, mungkin apa, nggak tahu gitu ya. Tapi ada, saya jadi ingat film Joker itu. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma. Gitu ya, jadi aku kasihan gitu. Aku nggak mau bicara soal maroji, kitab macam-macam, soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab itu. Pertama yang paling banyak itu yang dikirimi dari santri-santrinya Asep Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Kembali ke Bahar Smith ya, saran saya mungkin keluarganya mbak ke psikolog atau apa, barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil, sehingga tampilan dia hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, gitu. Aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita nggak tahu, maka kalau mati itu ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Bahar Smith, bener-bener kasihan. Serius, aku sampai mau nangis. Saudara-saudaraku, saya hanya ingin meneruskan beberapa statement dari saudara Bahar Smith yang mengatakan bahwa Gus Fuad itu bodoh, goblok. Yang goblok itu sebetulnya adalah ketika dengan gimmick iming-iming
mengaku sebagai cucu Nabi lah. Inilah terus akhirnya kita ini nggak mau kritis, kita asal percaya, ketika dijerumuskan kita ikut-ikutan, nah itu goblok. Terus kita ikut-ikutan, nah itu goblok. Kayak begitu tuh. Ini lucu. Pernyataannya Bahar di podcastnya Refli Harun ini lucu gitu. Kalau nggak ada habaib, Gus Fuad Pleret nyembah pohon. Kalian semua nyembah pohon. Kemana saja ketika kemarin ada seorang perempuan, Neno, dia berdoa ngancam-ngancam Allah, ya Allah menangkan kami ya Allah, kalau enggak kau menangkan maka tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Lucu. Bahar ini lama-lama kayak anak-anak, nggak dewasa gitu loh. Seorang habaib posisinya, seorang ulama besar katanya, pengikutnya banyak tapi kayak bocil lama-lama. Masa yang kayak begini aja ditanggepin? Kalau ente berani tanggepin, harusnya ente berani uji gitu loh, secara ilmiah. Ini Habib-Habib yang model-model kayak begini, ini kita orang-orang pribumi, kita orang-orang muslim meminta buktikan secara ilmiah. Itu namanya bocil gitu loh. Kalau cuma orang teriak-teriak, gue keturunan Nabi, gue juga keturunan Nabi. Tapi Nabi yang mana dulu? Anda teriak-teriak sebagai seolah-olah itu Anda membanggakan diri Anda sendiri, Bahar, sebagai seorang cucu Nabi. Anda harus bisa buktikan secara ilmiah kalau Anda ada darah Rasulullah. Anda bisa tidak secara ilmiah membuktikan bahwa Anda adalah seorang cucu Rasulullah, cucu Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bisa dibuktikan dong. Bocil kalau kayak begitu cuman ngomong, akhirnya goblok-goblokin kiai. Segoblok-gobloknya Gus Fuad Pleret kritis. Karena apa? Melihat ada orang, beberapa sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, kerjanya provokasi. Ini semua berdampak karena apa? Politisasi agama. Hanya demi keterpihakan kepada salah satu calon pemimpin. Akhirnya gelar Anda politisasi sendiri. Agama, engkau politis, ini politik agama. Ini politik identitas. Kenapa saya bilang politik identitas? Dulu itu, ketika ada yang mengkritik Bahar, ataupun HRS, ya kan? Kita sudah disumpah-sumpahi sama orang-orang seperti itu. Katanya kita nggak dapat syafaat. Ini lucu, bocil itu namanya. Harusnya Anda buktikan. Kamu merujuk sama keturunan-keturunan Rasulullah sana di Saudi Arabia. Di Arab kamu minta itu fatwa-fatwa bahwa Habib yang dari Yaman itu adalah ada darah Nabi Muhammad. Uji secara ilmiah. Itu yang betul. Ya kalau cuma keluar-keluar Anda itu yang jadi dulu itu sebetulnya nggak dijadikan masalah. Anda mau ngaku mau zuriat Rasul kayak mau apa kayak, ketika adab dan akhlak akhlakul karimahmu baik, tentu umat akan mengikuti. Yang jadi masalah adalah ketika Anda ini ada beberapa orang mengaku Habib, ceramahnya isinya ujaran kebencian, isinya fitnah. Ini yang jadi masalah. Keraguan itu muncul. Siapa yang memunculkan orang-orang kritis seperti saya, seperti Gus Fuad Pleret? Wajar. Kami ini orang-orang pribumi. Akhirnya dengan adanya Habib yang seperti itu, mendengang-dengungkan, seolah-olah apa? Kiai-kiai ulama yang ada di pribumi, kiai ulama yang ada di Indonesia menjadi KW5. Seperti nggak dianggap. Orang ini seolah-olah berpikir bahwa gue mau ikut sama Habib, dia keturunan Nabi. Ulama kiai mah buat apa? Dia mah bukan keturunan Nabi. Persepsi orang itu banyak.
jadi bocil lah kamu, Bahar. Jangan, statementmu itu bocil. Tahu nggak rata-rata sial itu? Apalagi podcastnya sama Refli Harun. Kemarin Sugi Nur juga di situ. Ngandang. Kami tuh nggak pernah mempermasalahkan. Memang kami diajarkan kepada ulama-ulama kami, kepada kiai-kiai kami untuk mencintai zuriat Rasul, untuk mencintai Ahlul Bait. Kita diajarkan. Jangan gara-gara ulama-ulama kami, kiai-kiai kami mengajarkan kami untuk hormat dan mencintai Ahlul Bait, untuk mencintai zuriat Rasul yang katanya, wallahu alam ya. Terus akhirnya kecintaan kami sebagai pecinta habaib dimanfaatkan oleh oknum-oknum habib yang mempolitisasi agama, yang mempolitisasi gelar. Jangan bikin panas orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi selalu mengikuti petunjuk dan ulama-ulama, kiai ulama yang ada di Indonesia. Habib-habib kami juga banyak yang asli dari Indonesia, yang menghormati Indonesia, yang santun, yang bijak, bisa dijadikan contoh tauladan. Nah ini ada segelintir yang ngakunya cucu Nabi, tapi kayak nggak pernah sekolah. Jokowi, Jokodok. Coba lihat itu Jokowi itu, buka itu men. Itu menstruasi itu, banci itu. Kenapa-apaan ada Habib seperti itu? Ini fenomena zaman sekarang, ada seorang ulama, ada seorang habaib, gampang mencaci maki dengan menyebut si fulan ini, si fulan itu. Habib, harusnya kamu bisa jadi contoh. Tetapi ketika kamu mempersoalkan kritikan-kritikan ini, kami orang-orang pribumi akan mempersoalkan, ayo diuji. Apakah betul Anda ada darah Nabi Muhammad SAW? Uji secara ilmiah. Uji secara ilmiah. Kita minta pakar-pakar yang terlibat. Uji secara ilmiah ini yang dari zaman ini. Yang gak sopan, yang bikin ujaran kebencian selalu tuh. Betul nggak dia ada darah Nabi? Ayo. Di lab. Ayo. Jangan memprovokasi. Jangan membuat amarah-amarah orang-orang pribumi. Ya. Akibat apa? Akibat Anda jumawa dengan kehabiban Anda itu yang suka ujaran kebencian, yang suka provokasi. Anda melebihi jumawa karena mengaku sebagai seorang cucu Nabi. Ya. Orang-orang Indonesia sendiri menjadi fanatik. Apa-apa yang digembar-gemborkan Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Seolah-olah ulama kiai kami menjadi KW5, KW6, KW7. Saya tidak mewakili ngomong kayak begini. Tetapi ini yang terjadi. Ini semua berawal dari mana? Dari politik identitas. Ketika engkau mendukung salah satu calon pemimpin, sehingga engkau mempolitisasi gelar Habib. Ini mencoreng nama baik. Benar, ini karena ulah-ulahmu mencemarkan nama Habib. Semua menjadi kena imbasnya. Nama Habib menjadi buruk itu karena ulahmu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ke-27 lah. Cucu Nabi ke-26 lah. Menjadi buruk. Jangan pernah bangunkan macan yang tidur. Kalau kiai-kiai kami bangkit, kalau kiai-kiai
kiai kau sudah komando, kalau sudah pada bangun jangan pernah salahkan kamu. Dari dulu, ya, kami punya Habib seperti Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Masya Allah, banyak umat menjadi umat merujuk ke tempat beliau. Karena apa? Maulana Habib Lutfi bisa dijadikan tauladan. Santun, ilmunya Masya Allah. Gak pernah sebut si fulan ini, gak pernah nyakiti perasaan orang. Semua yang keluar dari mulutnya Maulana Habib Lutfi adalah daging semua isinya. Apa yang keluar dari Anda yang ngakunya cucu Nabi? Anda selalu jumawa, saya adalah zuriat Nabi, saya adalah keturunan Nabi. Isinya adalah apa? Yang keluar dari mulut Anda, racun semua. Saya juga heran ya, ke orang seperti Habib Bahar ini masih didewakan oleh pengikutnya. Padahal sepatutnya sikap seperti Habib Bahar ini tidak patut dicontoh dan pengikutnya seharusnya sadar ya. Ya, pemimpin agama seperti ini seharusnya nggak layak sama sekali, tidak lah. Nggak bisa dicontoh gitu ya. Baik dari sikapnya, kata-katanya yang begitu corok kalau ngomong gitu ya. Ya, tapi ya entahlah. Sangat-sangat tidak layak disebut Habib ya kalau menurut saya. Beda dengan Habib-Habib yang saya kenal ya, seperti Habib Lutfi gitu ya. Banyak ya Habib-Habib di Indonesia ya yang juga hebat-hebat, yang baik sikapnya. Tidak seperti Habib Bahar ini yang suka nyinyir pemerintah dan kata-katanya pun jorok sekali lah pokoknya. Jorok lah. Ya, jijik sekali mendengar omongannya gitu ya. Tapi masih didewakan. Ya, tapi ya udahlah. Biar aja lah orang itu mati dari kebodohan mereka sendiri. Ya kan, suatu hari mereka akan sadar juga. Gus Fuad Pleret itu lebih mulia daripada Habib Bahar. Ya, jadi ya Habib Bahar harus sadar itu.